Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Anissa. Di sini saya sebagai Kepala Desa Sekapuk atau bisa dipanggil Bu Lurah. Nah, sebelum memasuki materi, kita sedikit membahas mengenai asal-usul nama desa kita, yaitu Desa Sekapuk. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu ya mungkin. Nah, kami itu terinspirasi dari desa yang ada di Gresik, Jawa Timur, namanya juga Desa Sekapuk. Desa ini tuh disebut sebagai desa miliarder karena mereka memiliki pendapatan miliaran dari BUMDes dalam setahun. Bahkan dalam tahun ketiga ini senilai 4 miliar. Kemudian mereka itu memiliki bekas tambang yang sebelumnya dijadikan tempat sampah, lalu oleh kepala desanya itu diubah menjadi tempat wisata. Nah, desa ini tuh memiliki 5 kendaraan operasional seharga ratusan juta dan dibayarnya tuh tunai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan perangkat desa saya yang tentunya semuanya cantik-cantik ya. Di sini ada kepala desa, yaitu saya sendiri, Miftah Nur Anissa. Kemudian ada sekretaris desa yang dijabat oleh Trina Siroh. Kemudian ada kepala urusan umum dan tata usaha, yaitu Fauzia Widiasti. Kemudian ada kepala urusan keuangan, Indriani Agustin. Dan yang terakhir ada kepala urusan perencanaan, Iska Veronica. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada dasar hukum dan pengertian perencanaan pembangunan desa. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Yang ketiga ada bidang pembangunan desa. Yang keempat ada para pihak dalam proses penyusunan RPJM desa. Yang kelima ada sistem dan prosedur penyusunan RPJM desa. Yang keenam ada dokumen perencanaan, dan yang terakhir ada hasil penyusunan RPJM desa. Langsung saja kita memasuki materi ya. Jadi kebutuhan hidup masyarakat desa itu sangatlah banyak. Tentunya membutuhkan sumber daya yang besar untuk memenuhinya, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, penerangan, dan lain sebagainya. Nah, agar kebutuhan tersebut dipenuhi dengan baik dan menyeluruh, maka perlu adanya skala prioritas. Agar menyusun prioritas yang benar, maka harus ada usaha perencanaan yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan baik. Materi yang pertama yaitu dasar hukum dan pengertian perencanaan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah jangka waktu tertentu. Nah, dengan demikian, pemerintah desa itu harus melaksanakan proses perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kabupaten, atau kota, dan perencanaan pembangunan nasional. Jadi pembangunan desa itu dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dilakukan dengan sistem seperti gotong royong. Kemudian perencanaan pembangunan itu disusun secara partisipatif, yaitu sistem pengelolaan pembangunan desa bersama-sama secara musyawarah mufakat. Kemudian
Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa itu didampingi oleh pemerintah desa kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Di sini kepala desa itu didampingi oleh tenaga pendamping profesional seperti kader atau pihak ketiga. Kemudian pembangunan desa itu mencakup beberapa bidang pembangunan antara lain yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang terakhir ada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Materi yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Pengertian rencana pembangunan jangka menengah desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Nah, rencana pembangunan jangka menengah desa yang menjadi panduan atau acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi, dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 tahun. Kemudian kepala desa terpilih menyusun visi dan misi. Kemudian visi dan misi yang disusun oleh kepala desa itu dijabarkan dalam dokumen RPJM desa. RPJM desa itu memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Kemudian perencanaan pembangunan desa itu disusun secara berjangka, meliputi yang pertama itu ada rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian ada rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk dokumen RPJM desa itu memuat antara lain yang pertama visi dan misi kepala desa, yang kedua arah kebijakan pembangunan desa, yang ketiga rencana kegiatan per bidang. Untuk rencana kegiatan per bidang itu meliputi 4 hal, antara lain yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang terakhir bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dari gambar di atas itu ada hubungan RPJM desa dengan RKP desa. Pembangunan jangka menengah desa itu terdiri dari 6 rencana kegiatan pembangunan desa atau RKP desa. Nah, dengan demikian RKP itu bersifat tahunan atau 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sekretaris desa saya yaitu Trina Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Siro, MPM 091. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Miftah, yaitu tentang bidang pembangunan desa. Jadi, ruang lingkup pembangunannya begitu luas, itu akan sangat sulit dipenuhi jika pelaksanaan pembangunan itu tidak menggunakan metodologi yang baik. Jadi pemerintah itu membagi ruang lingkup pembangunan desa menjadi bidang pembangunan. Nah, di sini itu ada rencana kegiatan per bidang pemerintah. Itu meliputi 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua itu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga itu ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan yang terakhir itu ada bidang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu kan ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
Jadi apa sih bidang penyelenggaraan pemerintah desa? Jadi di sini tuh ada beberapa program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Antara lainnya itu ada pendataan desa, terus ada penetapan dan penegasan pada batas desa, terus penyusunan tata ruang desa, terus penyelenggaraan musyawarah desa, terus ada pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa, terus ada juga kerjasama antar desa, pembangunan sarana prasarana kantor desa, dan tentunya itu ada kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa. Terus yang kedua itu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, di sini pun ada juga program dan kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Antara lainnya itu untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Terus yang kedua itu untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana kesehatan. Terus yang ketiga itu untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Terus yang selanjutnya itu untuk pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Dan yang terakhir itu untuk pelestarian lingkungan hidup. Jadi karena luasnya aspek pembangunan di desa itu, maka bidang pelaksanaan itu dijabarkan menjadi rumpun kegiatan. Jadi dari berbagai macam kelompok atau rumpun kegiatan yang saya sebutkan tadi, kemudian itu dirinci menjadi kegiatan yang lebih rinci lagi. Jadi masing-masing rincian dari masing-masing kelompok itu pada kegiatan yang di atas itu disampaikan pada bagian berikut. Tadi kan yang pertama ada rumpun kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Jadi dirinci lagi menjadi lebih rinci lagi, itu antara lain tuh untuk tambatan perahu, terus pembuatan jalan pemukiman, terus jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, terus pembuatan pembangkit listrik dengan tenaga mikrohidro, terus lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa. Terus yang selanjutnya itu ada rumpun kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Itu antara lainnya itu untuk air bersih berskala desa, terus sanitasi lingkungan, terus pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. Terus yang ketiga itu ada rumpun kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dirinci menjadi rincian yaitu taman baca masyarakat, terus pendidikan anak usia dini, balai pelatihan dan kegiatan belajar masyarakat, terus pengembangan dan pembinaan sanggar seni. Terus yang keempat itu ada rumpun kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Antara lain itu untuk pasar desa, terus pembentukan dan pengembangan BUM desa, terus penguatan permodalan BUM desa, terus pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, terus lumbung desa. Apa sih lumbung desa? Lumbung desa itu tempat untuk menyimpan penghasilan desa. Terus yang selanjutnya itu ada pembukaan lahan pertanian dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada rumpun kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lainnya itu untuk penghijauan, pembuatan terasering, terus peliharaan hutan bakau, terus perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, terus perlindungan terumbu karang, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa. Selanjutnya yang ketiga itu ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan di sini pun ada juga program dan kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan. Antara lainnya itu ada pembinaan lembaga kemasyarakatan, terus penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, terus pembinaan kerukunan umat beragama, terus adanya pengadaan sarana dan prasarana olahraga, terus pembinaan lembaga adat, terus pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa. Dan yang terakhir itu ada bidang pemberdayaan masyarakat.
Dan di sini pun ada juga program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Antara lainnya itu ada pelatihan usaha ekonomi, terus pelatihan pertanian, dan tentunya perikanan dan perdagangan juga. Terus yang kedua itu ada pelatihan teknologi tepat guna. Terus yang ketiga itu ada pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, terus pada perangkat desanya, dan juga pada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Terus yang keempat itu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Jadi di sini itu peningkatan pada kapasitas masyarakat antara lain itu ada pada kader pemberdayaan masyarakat desa, terus kelompok usaha ekonomi yang lebih produktif, terus kelompok perempuan, kelompok tani, terus ada kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok yang pengrajin, terus kelompok pemerhati dan perlindungan anak, terus kelompok pemuda dan kelompok sesuai dengan kondisi desa. Nah, jadi perencanaan pembangunan desa itu didasarkan pada data dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data dan informasi yang mencakup itu ada penyelenggaraan pemerintah desa, terus organisasi dan tata laksana pemerintah desa, terus keuangan desa, terus profit desa apa saja, dan tentunya informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Terus selanjutnya di sini itu ada rencana pembangunan desa itu disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi rencana pembangunan desa itu didasarkan pada pemberdaya. Apa sih pemberdaya? Pemberdaya itu adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan berbangsa maupun bernegara. Terus yang selanjutnya itu ada partisipatif. Apa sih partisipatif? Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakatnya itu secara aktif dalam proses pembangunan. Terus yang ketiga itu berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Terus yang keempat itu ada terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan itu dapat dilihat dari diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Terus yang kelima itu ada akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Jadi baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada selektif, yaitu semua masalah itu terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Dan selanjutnya ada efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusia yang tersedia. Terus yang selanjutnya itu udah berkelanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan itu kegiatan perencanaan itu harus berjalan secara berkelanjutan. Terus yang selanjutnya itu ada cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dan dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah atau hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus yang selanjutnya itu ada penggalian informasi, yaitu di mana itu menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Nah, dan di sini pun ada penyusunan RPJM desa bertujuannya itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Selanjutnya itu ada untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa. Terus selanjutnya itu untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. Dan antara itu untuk menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
Terus di sini juga ada penyusunan RKP desa. Itu tuh untuk bertujuan untuk menyiapkan daftar usaha rencana kegiatan pembangunan desa atau DURKP desa. Tahunan itu sifatnya yang baru. Jadi rehab maupun lanjut kegiatan pembangunan desa itu untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan dari RKP daerah kabupaten. Terus yang kedua itu ada untuk menyiapkan DURKP desa tahunan, itu untuk dianggarkan dalam APB desa, terus APBD kabupaten atau kota, terus APBN provinsi dan APBN. Jadi pihak ketiga maupun swadaya masyarakat. Terus selanjutnya itu rencana kerja pemerintah desa itu mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Fauzia Widyasti, saya selaku Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai para pihak dalam proses penyusunan RPJM desa dan juga mengenai sistem dan prosedur penyusunan RPJM desa. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai para pihak dalam proses penyusunan RPJM desa. Jadi, yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM dan juga RKP desa itu si kepala desa. Kemudian, penyusunan RPJM desa ini sendiri dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Untuk peserta musyawarahnya ini terdiri dari 4. Yang pertama ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa. Nah, ini tugasnya itu membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM maupun RKP desa. Kemudian yang kedua ada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, ini sebagai narasumber dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga ada RT RW, kepala dusun, kepala kampung. Nah, ini sebagai anggota. Kemudian yang keempat ada warga masyarakat yang juga sebagai anggota. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini ada sistem dan prosedur penyusunan RPJM desa. RPJM desa sendiri ini adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan arah pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahunan. Untuk kegiatan penyusunan RPJM desa ini meliputi yang pertama ada pembentukan tim penyusunan RPJM desa, yang kedua ada penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, yang ketiga ada pengkajian keadaan desa, yang keempat ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, yang kelima ada penyusunan rancangan RPJM desa, keenam ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan yang terakhir ada penetapan RPJM desa. Untuk tahap pertama yang membentuk tim penyusun RPJM desa itu adalah kepala desa. Kemudian timnya sendiri ini terdiri dari kepala desa tadi selaku pembina, kemudian sekretaris desa selaku ketua, lalu ada ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan yang sebagai anggota itu berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta unsur masyarakat lainnya. Untuk jumlah timnya ini minimal adalah 7 orang dan maksimal 11 orang, di mana tim penyusun ini mengikut sertakan perempuan. Lalu untuk tugas dari tim penyusun RPJM desa ini, yang pertama ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada pengkajian keadaan desa, ketiga ada penyusunan rancangan RPJM desa, dan yang keempat ada penyempurnaan rancangan RPJM desa.
Tahap berikutnya setelah pembentukan tim penyusun RPJM desa, ini selanjutnya ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Jadi penyelarasan arah kebijakan ini dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan yang ada di desa. Penyelarasan arah kebijakan ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Kemudian pada sistem dan prosedur penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Nah, pada tahap input ini berupa pengkajian dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini antara lain yang pertama ada rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Kedua, ada rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. Ketiga, ada rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Keempat, ada rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang kelima, ada rencana pembangunan kawasan perdesaan. Lalu, pada tahap selanjutnya yaitu proses. Nah, ini melakukan proses pemilahan berbagai program ke dalam 4 bidang kelompok pembangunan. Nah, 4 bidang ini yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua ada pembangunan desa, ketiga ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat ada pemberdayaan masyarakat desa. Nah, lalu hasil pendataan dan pemilahan ini dituangkan dalam format data dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Nah, untuk tahap penyusunan RPJM desa yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Indriani Agustin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani Agustin. Di sini saya sebagai Kepala Urusan Keuangan. Saya akan membahas mengenai pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa itu sendiri dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam pengkajian desa ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Pertama ada penyelarasan data desa. Penyelarasan data desa dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama pengambilan data dari dokumen data desa dan pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil pengkajian data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dapat dilihat ada alur pengkajian keadaan desa berupa penyelarasan data desa, yang dimana input yang masuk itu dapat berupa data desa dan kondisi desa, lalu akan melakukan proses berupa membandingkan data desa dengan kondisi desa terkini. Yang pertama itu ada SDA FI 21 yang merupakan sumber daya alam di desa guna pembangunan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Lalu kedua ada SDM FI 22 yang merupakan formulir yang berisi uraian mengenai sumber daya manusia yang ada pada desa sehingga dapat diketahui jenis sumber daya manusia yang dimiliki dan berapa jumlahnya. Ketiga itu ada SDP FI 23 yaitu sumber daya pembangunan yang merupakan formulir guna mencatat informasi mengenai sarana dan prasarana umum yang telah ada di suatu desa guna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Dan terakhir itu ada SDSB FI 24 yang merupakan formulir daftar sumber daya sosial budaya yang merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat sumber daya sosial yang ada pada suatu desa. Yang selanjutnya itu kedua ada penggalian gagasan. Penggalian gagasan sendiri dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
diskusi kelompok menggunakan sketsa desa, kalender musiman, dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Dapat dilihat ini merupakan alur pengkajian desa, penggalian gagasan yang dimana input yang dihasilkan itu ada potensi, peluang, serta masalah yang akan melakukan proses berupa diskusi kelompok, lalu akan menghasilkan output berupa usulan rencana kegiatan, berupa potensi sketsa desa, berupa kondisi musiman, dan bagan kelembagaan desa. Alur pengkajian desa, penyusunan laporan. Tim penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan dituangkan dalam bentuk berita acara. Nah, berita acara sendiri itu dilampirkan beberapa dokumen. Yang pertama itu ada data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan kabupaten atau kota yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari desa dan atau kelompok masyarakat. Dapat dilihat pada alur pengkajian keadaan desa berupa penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa, input berupa rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk desa, data desa, serta usulan rencana kegiatan. Input ini kemudian dapat diproses dengan mekanisme pengkajian desa, yaitu menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Lalu dari proses ini akan menghasilkan keluaran berupa output, yaitu laporan pengkajian keadaan desa. Hasil ini kemudian akan dituangkan dalam berita acara atas laporan pengkajian keadaan desa. Lalu ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara rancangan RPJM desa. Dituangkan dalam format rancangan RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rencana RPJM desa. Dapat dilihat pada alur penyusunan rencana RPJM desa, perumusan rancangan RPJM desa. Input itu dapat berupa laporan hasil pengkajian yang akan dituangkan dalam berita acara, lalu akan masuk proses yang berupa menuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, tetapi dalam proses tersebut akan melakukan perubahan jika ada yang ingin dirubah. Nah, dari hasil proses tersebut akan menghasilkan output, yaitu berupa rencana pembangunan jangka menengah desa yang akan dituangkan dalam berita acara. Yang terakhir itu ada penetapan dan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa. Perubahan rencana jangka menengah desa sendiri dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan untuk penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa itu dapat dilihat pada alur proses penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa, yang dimana input dapat berupa rancangan RPJM desa yang dituangkan ke dalam berita acara, lalu akan melaksanakan proses penetapan dan akan menghasilkan keluaran output berupa peraturan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa yang akan dituangkan dalam berita acara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Iska Veronica, NPM 159. Di sini saya sebagai kepala urusan perencanaan. Selanjutnya di sini ada dokumen perencanaan. Berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa antara lain yang pertama ada data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa, dan yang kedua ada data desa memuat antara lain ada daftar sumber daya alam, daftar sumber daya manusia, daftar sumber daya pembangunan, dan daftar sumber daya sosial budaya. Dan yang ketiga ada rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun meliputi daftar gagasan dusun atau kelompok, contoh sketsa desa, contoh kalender musim, dan contoh kelembagaan. Dan terusan yang keempat ada berita acara hasil pengkajian keadaan desa. Yang kelima ada laporan hasil pengkajian keadaan desa.
Yang keenam, ada berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa. Dan yang ketujuh, ada rancangan RPJM Desa. Yang kedelapan, ada berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa. Kesembilan, berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya, di sini ada hasil penyusunan RPJM Desa. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah adalah peraturan desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa yang disertai dengan berita acara RPJM Desa. Rumusan hasil penyusunan RPJM Desa menggunakan format penulisan dengan sistematika per bab. Bab yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini memuat materi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan RPJM Desa. Yang bab kedua ada gambaran umum kondisi desa. Bagian ini memuat gambaran kondisi umum desa yang meliputi peta desa, sejarah desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana desa, serta pemerintahan umum. Bab yang ketiga ada visi dan misi desa. Bagian ini memuat materi tentang landasan filosofis pembangunan desa, visi dan misi kepala desa terpilih, tujuan pembangunan desa, dan sasaran pembangunan desa. Bab yang keempat ada strategi pembangunan desa, dan bab yang kelima ada arah kebijakan keuangan desa. Bagian ini memuat materi tentang penerimaan desa, pengeluaran desa, kerangka pendanaan keuangan desa, arah pengelolaan pendapatan desa, arah pengelolaan belanja desa, arah pengelolaan pembiayaan dan kebijakan umum anggaran. Bab yang keenam ada program pembangunan desa. Bagian ini memuat materi tentang program pembangunan desa selama 6 tahun. Dan bab yang terakhir, bab 7 itu ada penutup. Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.